Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi Bu Dewi. Apa izin Bapak Ibu silakan kameranya dibuka semua. Di layar Bapak Ibu telah hadir Ibu Faradila Yusuf Liputo dan Bapak Rahmat Gunawan, Bapak Rian, Muhammad Rian. Selamat pagi, Pas. Ya, dan Assalamualaikum Ibu Dewi. di kesempatan pagi hari Assalamualaikum Bu ini, Dewi. ya Bapak, di kesempatan pagi ini saya akan mempersilakan kepada Bapak Rahmat Gunawan untuk membawakan sinkronus pelatihan PBJ level 1 angkatan 6. Dan di sini juga telah hadir nanti Pak Rahmat Hidayat, PAC kita yang selalu mendampingi Bapak Ibu selama kurang lebih 9 hari di aplikasi. Kepada Bapak Rahmat Gunawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dewi, evaluator kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin. Kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk tetap muka melalui Zoom. Yang pertama saya hormati Ibu narasumber kami, Ibu Insinyur Faradila Yusuf Liputo, ST, MT. Terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini bersama kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, hari ini selaku peserta, makanya saya bilang luar biasa kepala bidang kami. Ah, Kabit kami yang sebagai penanggung jawab kegiatan ini dan hari ini selaku sama-sama kami di sini. Kemudian Pak Rahmat Hidayat, isi kami, Ibu evaluator kami, Ibu Dewi, dan yang sangat kami hormati Bapak dan Ibu peserta dari setiap OPD, yaitu pejabat fungsional, pejabat administrator, pejabat selon 4 pengawas yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua berjumlah lengkap dan insya Allah pembelajaran ini 2 CP akan dipimpin langsung Ibu fasilitator kita, Ibu narasumber kita, Ibu Faradila Yusuf Liputo, dan insya Allah kegiatan tanya jawab tidak dinakodai oleh moderator, langsung saja silakan bebas apabila ada yang ingin disampaikan, apabila ada yang ingin dipertanyakan, narasumber langsung saja menjawab dengan apa yang teman-teman ingin sampaikan. Saya kira demi ketertiban kita semua untuk aktifkan kamera yang ada seperti apa yang dikatakan evaluator kami, agar Ibu Faradila melihat langsung, Ibu narasumber melihat langsung wajah-wajah Bapak Ibu peserta, karena kalau Pak Kabit kami bilang tak kenal maka tak sayang, maka awal mulanya kita harus saling mengenal sebelum kita melakukan kegiatan klasikal di tanggal 10-11 pada hari Senin Selasa. Saya kira saya tidak berpanjang lebar untuk pada kesempatan ini karena kesempatan yang akan diberikan, ruang dan waktu diserahkan kepada narasumber secara utuh dan penuh. Kepada Ibu Faradila Yusuf Liputo, saya persilakan waktu dan tempat. Wassalam. Terima kasih Pak Rahmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Yang saya Selamat hormati pagi. Pak Kabit ya, dan juga Ya, Bu. rekan-rekan dari BPSDM Sulteng, serta semua teman-teman peserta di kelas ini. Yang mana hari ini kita akan melaksanakan synchronous ya. Jadi synchronous ini berupa
apa ya, semacam tanya jawab sih sebenarnya ya, teman-teman. Selama sekian hari ya, mungkin 7 hari atau 14 hari teman-teman sudah uh, evaluasi mandiri ya, sudah belajar materi kompetensi yang level 1 dari materi 1 sampai materi 6. Nah, saya harapkan di sesi sinkronus ini teman-teman bisa aktif ya untuk mungkin menjelaskan apa ya pemahaman teman-teman terhadap materi level 1 ini, ataupun ada hal-hal yang mungkin belum dipahami dari apa yang sudah Anda pelajari. Nah, untuk itu di sini saya akan share ya apa yang bisa saya paparkan di sini dari modul kompetensi level 1 ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat beberapa poin teman-teman yang akan kita diskusikan. Jadi di sini kita diskusi ya. Ini bukan ceramah. Jadi kita akan diskusi bagaimana sih materi kompetensi level 1 ya, mulai dari materi 1 sampai materi 6. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap keenam materi tersebut. Di sini juga saya akan kasih bocoran ya, mungkin kisi-kisi soal, hanya sedikit saja yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Untuk lengkapnya ya, nanti ketika kita ketemu di tatap muka, untuk itu saya harapkan teman-teman hari ini sebaiknya mencatat ya poin-poin penting yang akan saya sampaikan, terutama di kisi-kisi soal ujian ini. Karena slide materi tidak akan saya bagikan, supaya tidak tersebar ke yang lain ya, karena kita tidak boleh sebenarnya menyampaikan kisi-kisi soal ini. Jadi kisi-kisi soal yang saya tampilkan nanti ini berdasarkan tryout yang dari LKPP teman-teman. Yang mana konon kabarnya soal-soal tersebut sering ya keluar di pada saat ujian. Nah, bank soal ujian itu ada banyak teman-teman. Jadi ada ribuan ya. Jadi tidak selamanya tryout yang teman-teman dapatkan dari panitia yang ada 100 nomor sekarang ini, itu semua pasti keluar. Tidak seperti itu ya. Jadi biasanya soalnya dirubah sedikit ya. Atau mungkin lebih sulit sedikit gitu. Atau bahkan mungkin lebih gampang sedikit ya. Karena kabarnya kemarin teman-teman alumni kelas sebelah yang lulus ujian, kabarnya lebih susah ya, lebih sulit soal tryout yang dari LKPP ketimbang soal aslinya. Tapi ada juga yang bilang kalau soal ujian yang mereka dapatkan itu ternyata sulit gitu ya. Jadi kita tidak tahu bang soal mana yang akan keluar di teman-teman nanti. Saya harapkan Anda banyak berdoa supaya nanti bisa mendapatkan bang soal yang tidak begitu sulit. Nah, di materi ini ya, sinkronus ini mungkin kita butuh perkenalan dulu ya. Tapi karena waktu terbatas hanya 2 JP, sehingga proses perkenalan ini nantilah kita lanjutkan di grup atau mungkin pada saat tatap muka ya teman-teman. Nah, kemudian yang paling penting di sesi sinkronus ini, saya ingin mendapatkan gambaran ya, bagaimana pengalaman Anda atau mungkin pemahaman teman-teman terkait materi level 1 yang sudah Anda pelajari secara mandiri. Mungkin di sini ada 2 atau 3 orang yang bisa sharing apa yang sudah Anda dapatkan ya dari materi kompetensi tersebut. Silakan kita langsung diskusi saja. Siapa nih yang mau sharing di sini? Mungkin dari Pak Kabit dulu dah. Pak Kabit boleh sharing pengalamannya. Kalau Pak Kabit ini tiap hari ya sudah dibaca mungkin materi kompetensi level 1. Jadi saya kira tidak ada masalah Pak Kabit ya. Iya, terima kasih banyak Bu Dila, Bu Faradila, mohon maaf. Eh, kalau untuk pemahaman permasalahan sebenarnya bermasalah semua, karena terus terang saja baru pertama kali ikut ini. Walaupun sudah menyelenggarakan berkali-kali, kalau untuk ikut tryout, untuk lihat modul 2 sampai modul 6, kemudian balik lagi ke modul 1, susah-susah sebenarnya. Dengan istilah-istilah yang tidak familiar di telinga, seperti itu Bu. Tapi ya mudah-mudahan berkat nanti kita perdalam di pada saat klasikal nanti bersama Ibu Dila, dan minta tips-tips, kisi-kisi bagaimana cara memahami PBJ dengan baik dan benar, seperti itu Bu. Oke, makasih nih Pak Kabit. Pak Kabit ilmu padi nih. Oke. Iya.
Suruh. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau sharing bagaimana pengalamannya atau apa yang sudah Anda dapatkan dari setelah membaca ya materi kompetensi level 1 sampai level 6. Mungkin yang perempuan nih ada di sini atau kita penunjukan langsung. Gimana? Ada yang mau sharing? Nggak apa-apa, ditunjuk saja, Tunjuk Bu. langsung ya. Nah, ini yang di paling pertama muncul di layar saya nih, Ibu Ayu ya, Ibu Ayu Febrianti. Ibu Ayu mungkin mau sharing bagaimana yang sudah didapatkan dari materi level 1 ini. Silakan, Ibu Ayu Febrianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau untuk materi yang masih terkadang menjadi kendala biasa jaringan ya, Bun. Kadang kan kalau jaringannya lagi bagus, kita bisa cepet untuk apa namanya membaca ataupun mendownload. Jadi saya lebih banyak biasanya kalau lihat itu ke video YouTube-nya. Ya, karena menurut saya di video YouTube itu lebih 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 banyak penjelasannya, Bun. Begitu. Sementara YouTube. untuk penyamaan mungkin saya masih harus banyak penyamaan lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan melalui level 1 ini bisa lah berusaha untuk lulus gitu, Bun. Karena kemarin Amin. saya sudah sempat ikut memang yang sebelum-sebelumnya dari itu selalu kalah di jaringan. Oh begitu. Kendalanya paling banyak kalah jaringan. Iya, Oh berarti gitu. pernah ikut ujian ya sebelumnya? Iya, Bun. Pernah, cuman Online. ketika kita mau mendaftar itu Heeh. terlambat. Terlambat, Bun. Karena apa namanya? Berkelahi dengan jaringan, saya anggap begitu. Hmm, Karena satu Indonesia kita berusaha masuk dalam itu untuk ikut. Saya pernah ikut yang kemarin tahun kemarin itu nggak apa terlambat mendaftar untuk ikut ujian, jadi nggak bisa ikut ujian kemarin. berarti Begitu. kendalanya kendala pada saat mendaftar ya? Iya, pada saat mendaftar, Bun. Jadi ini ujian pertama. Iya, kemarin ikut yang tingkat dasar menunggu jadwal ujian juga belum ada. Hmm, Kemudian dari kantor dapat tugas ikut yang ini, begitu, Bun. Bismillah ya, insya Allah. Insya Allah Insya Allah, langsung insya Allah. tembus Wansud. Oke, makasih Mbak ya. Amin, amin, amin ya. Nah, mungkin satu orang lagi ya. Nah, di sini ada teman saya ini, Zulkarnain. Ini sama-sama PKP kemarin kita di BPSDM. Boleh, Nain? Mau share? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Faradila. Sebenarnya kalau untuk materinya ini, Bu, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang orang hadapi. Gitu ya. Jadi, ini masih banyak yang perlu harus dibaca-baca lagi ini, terkait dengan apa materi-materi yang kemarin sudah sudah ada sedikit yang masih baru dibaca-baca. Cuma kalau saya lihat, Bu, dengan yang diterapkan ini banyak juga masih lari kiri juga kita orang ini. Mungkin Pak Kabit lebih paham juga Pak Kabit. Mungkin itu, Bu, nanti cuma sekedar saran juga, Bu, lebih bagus ini langsung tatap muka sebenarnya, Bu, karena dengan pelatihan ini artinya kalau untuk langsung tatap muka mungkin lebih lebih Efektif ya. efektif. Iya, Betul, betul. iya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih nih teman-teman semua. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi ya, jadi materi ini mungkin terlalu apa ya, namanya aturannya. Aturan itu kan harus sesuai semua dari awal sampai akhir. Nah, di kompetensi yang level 1, mungkin kalau di sini teman-teman ada yang pernah ujian tingkat dasar ya, dan Anda saat ini akan ujian level 1. Nah, itu sangat berbeda sekali soal ujiannya, teman-teman. Jadi kalau tingkat dasar
Itu apa yang ada di aturan, apa yang ada di Perpres, ya, Perpres pengadaan pada saat itu Perpres 54 2010 beserta perubahan-perubahannya. Titik komanya itu sama, ya, yang ditanyakan itu harus sesuai. Jadi kalau ada di pasal yang tulisannya dan garing atau, maka di jawaban yang Anda pilih itu harus dan garing atau, gitu. Nah, tapi kalau ujian yang level 1 ini sangat berbeda, beda sekali, ya. Yang mana ujian saat ini adalah ujian kompetensi, teman-teman. Nah, ujian kompetensi berarti akan diukur, ya, bagaimana kemampuan Anda, bukan hanya pengetahuan Anda terhadap materi, terhadap Perpres, tapi bagaimana kemampuan Anda. Nah, kemampuan dalam hal apa? Ujian kompetensi level 1 ada 2 hal yang akan diukur. Yang pertama, kemampuan memahami. Makanya indikator soal ujian itu ada 2. Ada indikator memahami dan ada indikator untuk menjelaskan, ya. Jadi indikator menjelaskan, indikator mengidentifikasi, ya. Jadi bagaimana Anda nanti pada saat ujian akan dihadapkan dengan kasus, teman-teman. Jadi ada kasus yang terjadi, ya, di setiap tahapan pengadaan, apakah di tahap perencanaan, tahap persiapan, ataupun tahap pelaksanaannya. Misalnya di soal itu ada gambaran tentang tender, ya, proses pemilihan penyedia. Nah, kejadiannya misalnya Pokmil ada pemilihan penyedia, kemudian yang lulus itu, ya, yang lulus evaluasi penawaran misalnya hanya 1. Nah, di soal akan ditanyakan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda yang jadi pokmilnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran soal ujiannya. Nah, tentu saja, ya, karena indikator soal, ya, itu tidak hanya sekedar memahami. Kalau memahami kan cukup dibaca, ya, dipaham. Ujian, apalagi ujian open book, ini tinggal dilihat di modul, ya, dilihat langsung ditahu, oh ini jawabannya. Tapi bukan seperti itu teman-teman yang level 1 ini. Ada indikator tadi menjelaskan, ya. Indikator identifikasi. Indikator menganalisa soal. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Sehingga untuk bisa menganalisa soal ujian ini, ya, tentu saja teman-teman harus clear dulu di alur pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini yang paling penting. Jadi banyak yang gagal lulus karena belum paham, ya, belum clear di alur pengadaan. Nanti di tatap muka, ya, akan saya jelaskan seperti apa alur pengadaan barang jasa pemerintah. Dan ada satu hal lagi yang harus teman-teman kuasai. Jadi ini bukan sekedar dipahami, ya, tapi dikuasai. Selain alur pengadaan, yaitu tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan. Kalau 2 hal ini teman-teman paham, ya, insya Allah besok ujian itu bisa menjawab tembus passing grade, ya. Nah, untuk learning journey, ya, yang sudah teman-teman lalui di pelatihan dengan BPSDM Sulteng ini, mungkin kemarin sudah daftar, ya, daftar sebagai peserta di BPSDM, kemudian sudah ada e-learningnya, ya, yang sudah dilakukan, dimulai dari pretest, kemudian membaca modul, dan di setiap modul itu setahu saya ada tes materinya, ya, gitu. Ada enggak tes materi tiap modul? Ada, Bu. Ada, ya? Oke, ada, ya. Itu sudah dikerjakan semua tuh. Tes materi. Ada skornya kemarin? Sudah. Sudah aman, ya? Sudah 80 semua kayaknya ini. Oke, jadi kalau gimana? 3 kali mencoba. 3 kali mencoba, enggak apa-apa. Yang penting tembus, ya. Karena setahu saya kalau tidak 80 tidak bisa terus lanjut ke materi berikutnya kalau tidak salah. Nah, jadi sudah tes materi, sudah dikerjakan, ya. Kemudian tryout kayaknya besok, ya, untuk tryoutnya. Saya lihat di jadwal besok. Nah, nantinya setelah teman-teman menyelesaikan rangkaian proses pembelajaran secara mandiri ini, baru kita ketemu tatap muka. Nah, tapi tatap muka ini agak berbeda, ya, dengan pelatihan yang dulu-dulu gitu. Kalau yang dulu-dulu kan tatap mukanya dijelaskan, ya, dari awal sampai akhir itu proses pengadaan seperti apa. Jadi sistemnya itu ceramah dan juga diskusi. Nah, makanya dulu kami, ya, disebut sebagai pengajar pengadaan. Kalau sekarang sudah berbeda, kami disebutnya sebagai fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi pembelajaran teman-teman. Sehingga tatap muka nanti itu lebih banyak ke diskusi, ya. Untuk itu
supaya tatap muka nanti efektif, saya sangat mengharapkan, saya menyarankan ke teman-teman semua, tolong modulnya dituntaskan dulu ya. Jadi dibaca dulu semua modul, ini jangan dilewat-lewati ya, dibaca semua dari awal sampai habis. Dan nanti saya akan share ke teman-teman, ada rekaman ya di kelas saya, di kelas sebelah, itu saya akan kasih ke teman-teman. Saya harapkan mulai sebentar ya sampai hari Minggu sebelum tatap muka itu teman-teman sudah selesai ya menonton rekaman yang ada di YouTube saya yang akan saya bagikan, dan ada latihan-latihan soal ya tryout yang mana ada 12 tryout ya di situ. Teman-teman bisa latihan supaya nanti pada saat tatap muka ya lebih bagus lagi apa yang teman-teman akan pertanyakan. Jadi lebih kritis ya karena indikator soal itu ada menganalisa gitu. Jadi harus tajam ya pemahamannya gitu. Harus kritis di sini. Nah, kemudian nanti pada saat tatap muka ya, di situ juga kita akan membahas soal tryout yang teman-teman akan kerjakan besok. Kalau tidak salah ya jadwalnya. Nah, itu kita akan lakukan pembahasan tryout yang mana soal ujian saat ini sudah berbeda ya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ujiannya 80 nomor, nomor 1 sampai 70 itu poinnya 1 kalau betul, nomor 71 sampai 80 poinnya 3 kalau betul. Dan otomatis ya tentu saja di 10 nomor terakhir karena skornya tinggi, jadi soal ujiannya itu agak sulit teman-teman. Nah, tapi kalau sekarang ini 100 nomor dengan waktu yang sama. Jadi yang saya amati ini ya, tingkat kesulitan soal itu sepertinya tidak terlalu sulit dibandingkan yang 80 nomor kemarin. Agak pendek-pendek soalnya ya. Nah, nanti juga teman-teman akan saya bagikan ya tips untuk lulus ya. Ada salah satu tips untuk lulus itu yaitu baca cepat, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa membaca soal ya dengan cepat gitu. Nah, membaca soal dengan cepat itu bukan di Kementerian Koperasi ini bukan seperti itu ya, tapi ada triknya. Nah, nanti di rekaman yang akan saya bagikan di grup sebentar itu saya harapkan teman-teman pelajari, ada tipsnya di situ ya, ada trik-triknya di situ, dan banyak sekali kisi-kisi soal ujian yang saya bagikan di rekaman tersebut ya. Saya harapkan dinonton sebentar. Dan nantinya teman-teman setelah proses pembelajaran ini tentu saja Anda akan bertemu langsung dengan soal dengan ujian ya, dengan ujian kompetensi yang sesungguhnya yang 100 nomor itu ya, dan passing grade-nya itu adalah 65 gitu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa maksimal ya dalam proses pembelajaran ini. Untuk materi kompetensi level 1 itu ada 6 modul. Di modul pertama itu ada pengantar pengadaan barang jasa. Ini adalah modul materi dasar ya. Jadi materinya tidak begitu sulit teman-teman. Hanya dasar-dasar pengadaan. Tapi kalau tidak clear di materi 1, ini akan sulit ya memahami materi berikutnya. Karena mulai materi 2 sampai materi 5 itu adalah materi teknis gitu. Jadi membedah lebih ke dalam lagi ya bagaimana ya atau apa yang dilakukan di setiap tahapan pengadaan-pengadaan tersebut. Nah, untuk materi satu terkait pengantar pengadaan, kemarin sudah ada beberapa pokok pembahasan yang Anda baca ya di modul. Ada kurang lebih 12. Mungkin dari 12 pokok bahasan ini ada yang teman-teman belum clear, belum pahami, mau ditanyakan di sini, silakan. Yang mana nih kira-kira? Kalau definisi, sudah clear? Definisi pengadaan, masih ada yang ingat? Definisi pengadaan. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah, ada yang ingat? Kegiatan, nah dilupa ini. Apa kemarin? Bisa sambil buka modul ya? Modul 1. Ini paling penting ya. Di definisi pengadaan ini keluar di soal ujian. Oke, kegiatan pengadaan barang jasa oleh lembaga, kementerian, termasuk perangkat daerah. Oke. Yang prosesnya diidentifikasi dari kebutuhan sampai serah terima hasil. Mantap Pak Kabit. Nah, jadi
kata kunci dari definisi pengadaan ini sering kali keluar ya di soal ujian. Nah, itu kata kuncinya ada 3. Kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh KLPD, teman-teman. Jadi ketika ada pengadaan, ya, mau di kementerian, mau di lembaga, ya, mau di pemerintah daerah, selama dibiayai oleh APBN APBD, ini kata kunci kedua, APBN APBD, maka harus mengikuti aturan ya dalam Perpres 16 2018 beserta perubahannya. Jadi kata kuncinya ada 3 ya. Pertama KLPD, kedua APBN APBD, dan yang ketiga identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, yang ketiga ini yang sering ditanyakan pada saat ujian ya. Saya harapkan teman-teman catat. Jadi dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Nah, jadi ketika pengadaan barang jasa ini ya, ketika tahun anggaran berikutnya, misalnya 2025, tahun 2024, orang so pikirkan 2025, orang dapat pagu anggaran misalnya 2 miliar, mau dibikin apa ini 2 miliar ini? Nah, ketika teman-teman sudah berpikir seperti itu, maka disitulah ya dimulai proses pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, jadi clear ya saya kira yang definisi. Kalau ruang lingkup masih ingat ruang lingkup pengadaan? Terbagi atas 2 ya. Yang apa kira-kira? Ruang lingkup pengadaan. Kalau ruang lingkup pengadaan ini dilihat dari yang melaksanakan pengadaan itu ada berapa? Nah, dilupa ini. Ada 3 ya, KLPD, teman-teman. Kemudian kalau dilihat dari sumber pembiayaan, ya, ada apa saja itu? APBD, APBN, sama hibah. Hibah, oke. Hibah dalam negeri, luar negeri. Kemudian ada lagi pinjaman ya, dalam negeri, luar negeri. Nah, jangan lupa ini juga pernah keluar pada saat ujian, teman-teman ya. Jadi di modul itu sebaiknya dikasih sticky note. Nah, tapi materi dasar ini saya kira harus dikuasai ya, supaya kita tidak kebanyakan lihat di modul. Karena itu akan menghabiskan waktu, teman-teman. Dan kalau soal habis waktu, ini teman-teman akan sulit menyelesaikan ya, soal yang 100 nomor tadi. Biasanya kalau lihat buku dari awal, ya, nah itu pada saat ujian hanya sampai di 60, nomor 60. Nah, akhirnya tidak lulus, begitu kan? Jadi saya sarankan jangan open book. Kecuali sudah selesai 100 nomor, baru cari di buku apakah jawaban itu betul ya. Jadi hanya untuk cek ulang apakah ini jawaban sesuai atau tidak, teman-teman. Nah, kemudian tujuan kebijakan. Nah, untuk tujuan kebijakan, ya di sini saya kasih tahu memang triknya. Jadi khusus tujuan kebijakan, teman-teman nanti ada rangkuman ya. Rangkuman itu akan saya bagikan juga. Mungkin teman-teman di sini sudah punya ya. Nah, ini ada rangkuman semua materi, tapi ini masih modul yang versi lama, teman-teman. Nah, khusus tujuan kebijakan, ini wajib lihat tabel, ya, supaya tidak salah. Karena antara tujuan dan kebijakan itu mirip, ya. Nah, mirip dan ini bikin sering keliru kita dalam memilih. Nah, jadi ada tujuan, ada kata kuncinya, dan nanti di soal ujian ini kita akan latihan ya, bagaimana cara kita mencari jawaban dengan melihat kata kunci ini. Jadi kalau ditanyakan tujuan, jadi soal ujian tujuan kebijakan, ditanyakan tujuan misalnya di soal itu salah satu tujuan ya pengadaan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri itu yang mana? Itu ada ABCD. Misalnya yang A dengan cara mengalokasikan gitu. Pengadaan ya yang nilainya sampai dengan 15 miliar untuk UMKK itu usaha mikro, usaha kecil ataupun koperasi. Yang B misalnya menggunakan produk ya yang mengandung TKDN gitu. Tambah BMP atau bobot manfaat perusahaan itu paling sedikit 40%. Misalnya ada opsi B. Kemudian ada opsi C lagi. Ya, opsi C misalnya dengan cara menjaga kesejahteraan masyarakat ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk soal-soal ya, soal ujian itu kurang lebih seperti itu kalau yang tujuan kebijakan. Jadi teman-teman langsung lihat saja di tabel yang ada di dalam rangkuman ya, lihat kata kuncinya. Kalau PPDN berarti kata kuncinya tadi TKDN tambah BMP ya 40%.
Begitu juga yang kebijakan, teman-teman. Soal ujiannya kurang lebih sama seperti yang tujuan tadi. Jadi teman-teman tinggal lihat apa yang ditanyakan di soal ujian, ya. Misalnya yang ditanyakan di soal ujian itu terkait mengembangkan e-marketplace, gitu. Bagaimana caranya, ya, dalam melaksanakan kebijakan pengadaan, ya, yaitu mengembangkan e-marketplace. Maka teman-teman cari yang ABCD yang ada kata kunci ini, ya, yang akan yang misalnya dengan cara melakukan pembelian ya melalui katalog elektronik atau mendorong para pelaku UMKK untuk bergabung ke dalam katalog elektronik. Kalau ada opsi itu berarti itulah jawabannya, teman-teman. Nah, karena kalau tidak lihat tabel itu biasanya agak sulit untuk mengidentifikasi jawaban yang betul. Karena seringkali ABCD-nya itu betul semua. Jadi dicari mana yang paling tepat, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian tujuan kebijakan, prinsip pengadaan. Sudah clear? Apa saja prinsip pengadaan? Nah, ini yang mana yang sudah clear, yang mana yang belum clear ini? Di materi 1. Atau belum clear semua ini? Nah, gimana? Sepertinya belum clear semua. Begitu. Berarti memang mesti nonton rekaman ini ya. Nanti saya kasih link rekaman. Nonton dulu, ya, baru ketemu tatap muka. Supaya nanti tidak keteteran pada saat tatap muka. Karena tatap muka pasti kita akan bahas hal-hal teknis, teman-teman ya. Yang paling sering keluar. Gitu. Jadi di soal di ujian ya yang saya amati dari sekian banyak peserta yang pernah saya bimbing gitu ya, paling banyak salah menjawab di materi pemilihan penyedia dan juga kontrak dan juga swakalola. Jadi 3 materi itu yang paling agak sulit dijawab. Nah, kenapa sulit? Karena itu soal-soal identifikasi. Nah, nanti pada saat tatap muka itu saya mungkin akan memfokuskan di situ, teman-teman. Karena komposisi soal paling banyak di 3 materi tersebut. Gitu. Sehingga kalau teman-teman kuasai, ya tahu cara untuk menjawabnya, kata-kata kuncinya, insya Allah teman-teman bisa lulus skor di atas 80. Gitu. Nah, jadi untuk yang pengantar ini masih belum clear ya? Belum clear ini? Atau sudah ada yang selesai? Sudah paham lah? Nain yang sudah selesai itu, Bu. Nain memang jago dia. Iya. Dia paling laju. Memang dia sudah lama berkecimpung di PBJ, cuma belum punya sertifikat. Oh iya. Iya. Coba Pak Nain di-share dulu apa yang sudah dipahami lah dari materi 1 ini. Mati kameranya Nain. Tidak juga begitu Pak Kadi. Kan sering dibaca-baca ini Bu Faradila. Masih proses ya, masih proses Iya, masih baca. proses. Oke. Antara peraturan kebijakan ini yang susah ini. Oke, tidak apa-apa kalau masih proses. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi 2 ya. Nah, ini kalau materi 1 belum clear, materi 2 ini saya ragu-ragu ini. Karena materi 2 soal lebih teknis, teman-teman ya. Jadi, alur pengadaan itu secara garis besar terbagi atas 3 tahapan. Ya, ada tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Nah, kalau teman-teman so tahu ini, ya 3 tahapan ini yang dipelajari di modul 1, maka ketika masuk modul 2, kita akan membahas bagaimana cara melakukan perencanaan itu. Sehingga di materi modul 2, ya, nah ini kalau teman-teman baca modul, sebenarnya di modul itu, apa ya, banyak sekali ya kata-kata kunci soal. Nanti ketika tatap muka saya akan kasih tahu teman-teman ya, supaya kita bisa sama-sama meng-highlight ya di Stabilo kata-kata kunci yang ada di setiap modul. Gitu. Nah, jadi modul perencanaan ya tentu saja hal-hal apa saja yang dilakukan di tahap perencanaan. Mulai dari identifikasi ya. Jadi di tahap perencanaan yang pertama kali dilakukan itu adalah identifikasi kebutuhan barang jasa. Jadi dicari tahu ya di kantor kita, misalnya di BPSDM Sulteng 2025 ya dapat anggaran ya tentu saja anggarannya ini pagu anggaran kan dikasih di 2024. Biasanya bulan Juli ya atau Oktober seperti itu. Dikasih pagu misalnya 10 miliar.
Nah, 10 miliar ini mau dipakai untuk apa? Jadi ketika kita lihat ya, kita dapatkan tadi 10 miliar, ini mau dipakai untuk apa? Biasanya Kasubag program dia akan menyusun berdasarkan DPA tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya ini ada kegiatan pelatihan, ada perjalanan dinas, ada apa? Disusun seperti itu. Padahal seharusnya ya di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, ketika orang dapat ini pagu anggaran 10 miliar, seharusnya dilakukan identifikasi kebutuhan. Jadi diundang dulu rapat ini satu kantor ya, atau mungkin kepala dinasnya, kepala bidangnya. Nanti ditanyakan, di bidang A ini kebutuhannya apa? Di bidang B kebutuhannya apa? Misalnya di bidang A ya, butuh laptop. Nah, si tim pendukung, si tim PPK ya, sebenarnya PPK ya yang melakukan proses perencanaan ini. Tapi biasanya Kasubag program yang melakukan. Jadi si PPK ketika dia lakukan identifikasi kebutuhan, nah dia akan tanyakan, tadi butuh laptop, ini apakah laptop yang sekarang ini sudah tidak bisa dipakai atau bagaimana gitu. Jadi akan dicari tahu seperti itu. Nah, kalau butuh laptop, ternyata kemarin ada laptop, tapi tidak bisa digunakan karena itu laptop mungkin DP spek agak rendah ya, sedangkan laptop yang dibutuhkan sekarang ini untuk menginstal aplikasi yang banyak sekali ya, jadi hang laptop yang lama. Berarti kebutuhannya itu ya, kebutuhannya laptop yang bisa digunakan menginstal aplikasi yang begitu banyak gitu, yang speknya tinggi. Nah, ini yang dilakukan di tahap perencanaan gitu. Jadi tidak hanya sekedar beli laptop, beli motor, beli apa gitu, tapi sudah include dengan laptop seperti apa yang dibutuhkan, yang speknya seperti apa. Nah, ini yang dilakukan di tahap perencanaan sebelum tahun anggaran berjalan. Gitu. Yang sering terjadi, dapat DPA dulu, baru orang pikirin ini speknya seperti apa. Padahal kalau di aturan ya, aturan pengadaan, ini sudah dilakukan sebelum DPA hadir. Gitu. Yaitu pada saat tahap perencanaan pengadaannya. Kemudian di tahap perencanaan, ini ada beberapa hal yang dilakukan ya. Ada di modul semua uraiannya. Mungkin ada teman-teman ingin tanyakan poin mana ini yang belum dipahami. Kalau identifikasi kebutuhan yang dibaca di modul, sudah ada gambaran seperti apa prosesnya? Bagaimana? Mana suaranya ini yang coba baca? Belum ada gambaran ya di tahap perencanaan ini. Identifikasi kebutuhan seperti apa, penyusunan spesifikasi teknis seperti apa. Bagaimana teman-teman? Nah, ini kuliah muka dulu ini. belum belum clear, kasih feedback dong. Kalau belum clear disampaikan belum clear supaya nanti orang gas pada saat tatap muka. Tapi kalau so clear kasih santai, kalau so clear so baca, so ada paham sedikit dang. Kita baca, tapi belum masuk. Belum masuk ya? Oke. Berarti memang karena belum masuk. Nah, sabantar ini saya mau target ini nonton rekaman ya supaya paham. Nih. Oke, berarti memang agak apa ya? Sepertinya ini belum semua baca modul ini kalau saya lihat ini. Jadi masih bingung-bingung. Oke, pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia juga seperti itu ya. Jadi ketika tahapan perencanaan ini sudah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan tentu saja. Nah, setelah perencanaan tadi ya, identifikasi kebutuhan, penetapan cara pengadaan, apakah swakelola penyedia, kemudian ada penyusunan spek-tek, ya, yang mana spek-tek ini untuk barang konstruksi jasa lainnya. Kalau jasa konsultansi itu kita menyusun KAK, kerangka acuan kerja. Betul. Jadi di tahap perencanaan ini semua dilakukan sampai dengan penetapan anggaran ya. Dan nantinya anggaran ini diumumkan ya, rencana umum pengadaan ini diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Berarti kita nanti bergeser ya ke tahap pengadaan yang berikutnya yaitu tahap persiapan. Kalau tahap persiapan, disitulah PPK akan menyusun dokumen persiapan ya atau menetapkan dokumen persiapan itu. Ada dokumen spek-tek atau KAK yang disusun di tahap perencanaan itu akan ditetapkan PPK. Ada rencana anggaran biaya yang disusun di tahap
perencanaan itu akan ditetapkan PPK ya sebagai HPS. Kemudian PPK juga akan menetapkan yang namanya rancangan kontrak. Itu adalah dokumen persiapan ya. Setelah tahap persiapan ini selesai, yang dilakukan oleh PPK, nantinya dokumen tersebut akan dibawa oleh PPK ini dikasih ke siapa yang akan melakukan pemilihan penyedia. Tuh. Yang mana yang punya tugas melakukan pemilihan penyedia ini ada dua, teman-teman. Ya. Pokja dan juga Pejabat. pejabat pengadaan. Nah, kalau Pokja, ya, pengadaan seperti apa yang dia proses pemilihannya? Pengadaan seperti apa kira-kira? Nah, tentu saja pengadaan yang nilainya ya Lelang. agak tinggi. Nah, lelang atau tender sekarang istilahnya. Jadi untuk barang konstruksi jasa lainnya, ketika nilai pengadaannya di atas 200 juta, nah, maka itu tugasnya Pokja ya. Tapi kalau anggarannya sampai dengan 200 juta, barang konstruksi jasa lainnya cukup ya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan cuma 1 orang. Kalau Pokja minimal 3 orang gitu. Kalau jasa konsultansi ya batasan anggarannya sampai dengan 100 juta. 100 juta atau pengadaan langsung dilakukan pejabat pengadaan. Tapi di atas 100 juta, nah itu dilakukan oleh Pokja pemilihan. Itu untuk jasa konsultansi. Nah, yang harus clear dulu di sini teman-teman. Di tugas kewenangan dari pelaku-pelaku pengadaan. Gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah tahu Pokja tugasnya apa, PPK tugasnya apa, pejabat pengadaan tugasnya apa, baru kita masuk ke tahapan ini ya. Di tahap pemilihan, ya, yang mana tahap pemilihan ini terbagi atas 2, ada persiapan pemilihan, ada pelaksanaan pemilihan. Persiapan pemilihan si Pokja atau si pejabat pengadaan akan mereview ya, dia periksa ulang dokumen yang dibuat ya, yang ditetapkan oleh si PPK, yaitu dokumen persiapan. Yang tadi ya ada HPS, ada spek TKAK, ada rancangan kontrak direview oleh si Pokja atau si pejabat pengadaan. Setelah direview, baru si Pokja ya, si pejabat pengadaan ini akan menyusun dokumen pemilihan penyedia, akan ditetapkan, kemudian akan ditayangkan ya ke dalam SPSE. Jadi prosesnya ini panjang, teman-teman. Nah, untuk materi pemilihan penyedia, ya, ini komposisi soal ujiannya itu lumayan banyak ya, kalau tidak salah sekitar 20-an soal ya, keluar dari sini. Dan yang paling sulit ini di metode-metode ini, teman-teman. Ketika Pokja menetapkan metode kualifikasi, metode pemilihan ya, metode kualifikasi, metode evaluasi, metode penyampaian dokumen penawaran itu agak sulit karena soal ujiannya langsung ke kasus ya. Langsung ada nama paket, misalnya di Kementerian PU, misalnya seperti itu. Terdapat paket untuk terdapat pekerjaan, ya misalnya pembangunan jalan tol senilai sekian triliun. Nah, Anda akan ditanyakan di situ. Ini Anda selaku Pokja pemilihan akan memilih metode pemilihan yang mana, gitu. Metode kualifikasi yang mana, metode evaluasi yang mana. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, di materi pemilihan penyedia ini, silakan. Ya, sedikit Ibu Faradila. Ya. Cuma sebenarnya yang di modul 2 tadi nih, yang saya mau tanyakan Modul sebenarnya 2. lewat. Oke. Iya, terkait Apa, dengan boleh ulang. apa perbedaan ini antara spesifikasi teknis dengan KK. Karena artinya kan kita saya ini kan kemarin kan cuma kegiatan rutin. Nah, tahun sebelumnya pejabat pengadaan dia pakai KK. Tahun ini dia minta spesifikasi teknis dengan pengadaan ATK. Jadi artinya minta pencerahannya karena biasanya tulisannya ini spesifikasi teknis kalau di sini dan kerangka acuan. Biasanya spesifikasi teknis garing kerangka acuan kerja. Betul. Iya. Mungkin itu dulu sementara. Jadi pengadaan ATK ya? Nah, jadi apa bedanya ini? Spektek sama KAK. Jadi spesifikasi teknis ini adalah ciri-ciri khusus ya. Ciri-ciri khusus dari barang atau jasa. Karakteristik gitu. Yang punya karakteristik ini ada di barang konstruksi jasa lainnya. Misalnya laptop. Karakteristiknya apa sih?
laptop ini misalnya prosesornya sekian ya, nih layarnya sekian inch, gitu. Itu ciri-cirinya, gitu. Berarti yang ada yang menyusun spektek itu adalah yang barang. Nah, kemudian konstruksi. Konstruksi itu ya, misalnya beton ya. Ini kalau istilah konstruksinya kolom, gitu. Kolom itu tiang beton. Tiang beton yang akan dibangun itu dimensinya misalnya 40 kali 40 cm. Kekuatan betonnya misalnya 300 K ya, gitu. Jadi ada karakteristik dari beton yang akan dibangun. Konstruksi gitu. Berarti konstruksi menggunakan spesifikasi teknis. Kemudian ada jasa lainnya. Jasa lainnya ini apa? Jasa lainnya ini misalnya ada tukang di mebel ya, tukang mebel gitu akan membuat meja ya, meja kerja seperti itu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Nah, nanti untuk pekerjaannya ya, si tukang akan membuat seperti ini. Tuh, meja yang modelnya seperti ini. Di jasa lainnya ini walaupun meja ya, jadi meja ini bisa masuk ke barang kalau beli jadi ke toko, tapi akan masuk ke jasa lainnya ketika meja itu dibuat oleh tukang gitu. Ada proses produksi, ada proses mengerjakan, itu masuk jasa lainnya. Sehingga jasa lainnya ini juga membutuhkan spesifikasi teknis. Nah, kemudian jasa konsultansi. Jasa konsultansi ini apa? Jasa konsultansi ini kita ambil contoh jasa konsultansi konstruksi ya, perencanaan konstruksi misalnya mendesain bangunan. Jadi mendesain bangunan ini butuh tenaga ahli karena jasa konsultansi ini tenaga ahli ya, beda dengan jasa lainnya. Tidak perlu ahli, cukup keterampilan. Nah, jadi tenaga ahli seperti apa spesifikasinya gitu. Karakteristiknya. Nah, kalau tenaga ahli dia spesifikasinya atau karakternya ya, karakteristiknya itu ada di kualifikasinya gitu. Kualifikasinya kemampuannya ya. Nah, kemampuannya ini misalnya yang akan ya yang dibutuhkan untuk merancang bangunan itu misalnya S1 arsitektur gitu. Atau punya sertifikat kompetensi apa ya. Misalnya di sini yang harus mengajar jadi fasilitator harus punya sertifikat kompetensi sebagai fasilitator dari LKPP. Nah, itu kompetensi namanya, kualifikasi. Itu tenaga ahli, teman-teman. Sehingga untuk tenaga ahli ini tidak membutuhkan spesifikasi teknis ya. Cukup membuat kerangka acuan kerja saja. Yang mana kerangka acuan kerja di situ akan diuraikan ya. Seperti apa latar belakang kegiatan atau uraian pekerjaannya seperti apa. Bagaimana nanti output dari pekerjaan tersebut. Misalnya perancangan bangunan tadi ya. Misalnya bangunan yang akan outputnya nanti ini terdiri dari ada DED ya, detail engineering design itu ada perhitungan biayanya atau EE ya istilahnya engineer estimate, kemudian ada gambarnya gitu, ada gambar bangunan tersebut. Nah, itu outputnya. Jadi ini yang membedakan ya. Nah, sehingga teman-teman untuk spesifikasi teknis itu khusus barang, konstruksi, dan juga jasa lainnya. Jadi ketiga jenis pengadaan ini wajib dibuatkan spesifikasi teknis. Tidak perlu KAK. Kalau mau bikin KAK ya masalah. Tapi spektek yang wajib. Sedangkan jasa konsultansi itu wajib KAK. Jadi tidak butuh spektek ya. Karena spesifikasi dari tenaga ahli akan terurai di dalam KAK tersebut gitu. Nah, jadi kembali ke pengadaan tadi. Pengadaannya Pak Nain tadi ATK ya. ATK ini butuh spektek atau KAK. Nah, kembali ke aturan tadi ya. Kalau barang, konstruksi jasa lainnya, itu cukup dibuatkan spesifikasi teknis saja. Gitu. Berarti ATK dibuat speknya. Speknya seperti apa? Misalnya ATK butuh ballpoint. Ballpoint yang seperti apa? Ballpoint yang tintanya warna hitam. Itu spesifikasi teknis kan, karakteristik dari barang tersebut. Gitu. Butuh printer. Printernya seperti apa? Nah, dijelaskan ya, printer seperti apa yang dibutuhkan. Gitu. Seperti itu Pak Naim. Clear? Siap, siap. Terima kasih. Oke. Yang lain bagaimana? Materi 2. Ini agak bingung ini aman tidak amannya nih. Karena sepertinya belum baca semua ya. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk materi kompetensi ini ya, karena soal ujiannya agak sedikit sulit dibanding ujian yang tingkat dasar kemarin, jadi saya sangat mengharapkan teman-teman wajib baca modul ya. Wajib baca modul. Jangan hanya berharap di
tatap muka, ya nanti tatap muka kan dijelaskan juga, tidak seperti itu teman-teman. Harus baca modul dulu. Jadi di kelas saya itu mereka yang lulus ya dengan skor di atas 80, itu selain baca modul, saya minta mereka untuk merangkum. Gitu. Jadi teman-teman sini kalau mau apa mencatat, nah itu lebih bagus sekali. Lebih lama bisa teman-teman ingat ya, itu banyak penelitian mengatakan seperti itu, bahwa apa yang kita tulis ya atau apa yang kita kerjakan itu akan tersimpan maksimal 7 hari di ingatan kita ketimbang apa yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau cuma lihat tatap muka itu tidak terlalu efektif pembelajarannya. Tapi kalau teman-teman tatap muka kong catat itu lebih lama tersimpan. Jadi pas ujian nanti langsung dapat ingat. Oh ya kemarin ada Ibu Dila kasih sampai yang ini gitu. Dapat ingat karena dicatat gitu. Kalau modul kontrak bagaimana teman-teman? Alur perumusan kontrak. Jadi kontrak ini tidak hanya ada setelah mau berkontrak gitu. Besok ada pemenang tender, mau kontrak, baru backing kontrak. Tidak seperti itu. Jadi kontrak ini sudah disusun sejak tahap persiapan sebelum proses pemilihan penyedia. Itulah yang kita kenal dengan istilah rancangan kontrak. Nanti pada saat setelah pemilihan penyedia, so ada pemenangnya, misalnya penyedia CVA ini menang tender, dia akan berkontrak dengan PPK. Nah, kontrak yang dipakai ini kontrak yang tadi disusun ya sebelum pemilihan, yang dari rancangan kontrak yang kita ambil, kemudian kita finalisasi gitu. Nah, finalisasi ini maksudnya kita isi bagian-bagian yang masih kosong. Nanti ya ketika tatap muka teman-teman akan saya perlihatkan seperti apa klausul kontrak yang perlu diisi dan nantinya akan difinalisasi pada saat proses ya sebelum proses penandatanganan kontrak. Seperti itu. Materi kontrak bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Baca modul, kemudian ada yang belum dipahami. Monggo. Bagaimana? Masih belum? Ini belum dibaca ini atau belum di apa ini? Belum ya? Belum ada gambaran yang mana yang sulit ya? Atau sulit semua? Yang mana ini? Mau lihat dulu orang-orangnya ini. Bagaimana materi kontrak? Coba kalau aman kasih jempol dang. Kalau belum aman kasih jempol di bawah. Bagaimana ini? Nah, boleh ditulis di kolom chat. Kalau aman, ya jempol ke atas. Kalau belum aman, jempolnya ke bawah. Atau kasih apalah, clear atau apa begitu. Aman, lanjut, atau apalah. Biar saya ada gambaran ya sejauh mana materi yang sudah teman-teman pelajari. Ini masih lau-lau semua. Aman nih? Apakah habis so aman? Halo Ibu. Iya. Nah, siapa Iya, ini? Halo Ibu. Ya. Iya. Gua kembali ke modul sebelumnya Ibu, modul pemilihan. Modul pemilihan. Iya. Eh, saya masih belum paham dengan ini Bu. Untuk metode kualifikasi, untuk pasca kualifikasi dan prakualifikasi. Boleh dijelaskan? Oke. Modul pemilihannya yang di pasca kualifikasi ataupun Ya, pra. dengan prakualifikasi Bu. Nah, mantap Iya. ini. Berarti so clear ini di materi pemilihan, tinggal teknisnya ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini yang paling penting ya. Makasih Pak Arif tanya ini. Nah, di modul pemilihan ya. Ini tipsnya teman-teman. Modul pemilihan mulai halaman apa ini? Halaman 14 ini wajib teman-teman kasih sticky note ya. Halaman 14 dan seterusnya yang tabel-tabel ini. Dan kalau perlu nanti teman-teman modul ya untuk modul pemilihan kalau bisa ini tabel ini di apa ya? Di header di atas ya, di modul itu dia bagian atas. Karena banyak sekali soal yang ditanyakan Pak Arif tadi gitu, yang pemilihan yang metode-metode ini. Nah, untuk metode pemilihan ya saya mulai dulu dari metode pemilihan teman-teman.
Untuk metode pemilihan penyedia ini ada beberapa pilihan ya. Kita pisahkan antara barang, konstruksi jasa lainnya dengan jasa konsultansi. Karena barang, konstruksi jasa lainnya atau 3 sekawan ini perlakuannya ya berbeda dengan jasa konsultansi. Nah, yang 3 sekawan, pilihan pertama ya untuk metode pemilihan penyedia. Jadi ketika ada pengadaan, misalnya ada pengadaan laptop di soal ujian. Pengadaan laptop anggarannya misalnya 100 juta. Nah, teman-teman akan ditanyakan ya di soal itu, ini metode pemilihannya apa? Nah, cara memilihnya, kalau untuk barang, tadi laptop barang ya, pilihan pertama adalah e-purchasing. E-purchasing ini adalah pembelian melalui katalog elektronik. Itu yang duluan dilakukan. Nah, kita lakukan e-purchasing kalau barang tersebut ya atau jasa tersebut ada di dalam katalog elektronik. Otomatis ketika teman-teman mau memilih e-purchasing ini, nah Anda lihat dulu di dalam soal, apakah ada disebutkan bahwa barang tersebut tersedia di dalam katalog elektronik? Kalau ada disebutkan seperti itu, maka pilihan jawabannya ya yang tepat adalah e-purchasing. Tapi kalau tidak ada disebut dalam soal, teman-teman lihat pilihan yang lain. Ya, jadi tadi pilihan pertama itu e-purchasing untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Nah, pilihan kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini dipilih kalau e-purchasing tidak bisa dilakukan. Untuk pengadaan langsung, barang, konstruksi, jasa lainnya ada batasan anggaran. Jadi dilihat dari nilai anggaran. Paling banyak 200 juta. Artinya kalau teman-teman mau pilih ya opsi pengadaan langsung di soal ujian ini, teman-teman lihat dulu anggarannya. Tadi ya laptop 100 juta. Di dalam soal tidak disebutkan kalau ini ada di dalam katalog elektronik. Berarti bukan e-purchasing ya. Nah, pilihan kedua pengadaan langsung masuk tidak ya. Ini paling banyak 200 juta. Tadi laptop 100 juta. Berarti bisa pengadaan langsung. Maka pilih jawabannya yang pengadaan langsung. Pilihan ketiga teman-teman adalah penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini dilakukan untuk kriteria keadaan tertentu. Makanya saya bilang tadi untuk modul pemilihan ya, mulai halaman 14 ini kalau bisa ditaruh di muka. Siapa tahu teman-teman besok keluar lagi dan ini soal pasti keluar ya. Pasti keluar teman-teman karena ada di komposisi soal ujian. Jadi kalau besok ketemu soal misalnya ada pengadaan bibit disebutkan di dalam soal, Anda akan ditanyakan ini untuk pengadaan bibit ya, bibit apa? Misalnya bibit padi atau bibit apa gitu ya. Metode pemilihan penyedianya menggunakan yang mana gitu. Nah, teman-teman lihat ya, di dalam soal itu tidak disebutkan nilai anggarannya misalnya, tidak disebutkan bahwa ini bibit ini ada di dalam katalog elektronik. Pilihan ketiga penunjukan langsung. Lihat dulu penunjukan langsung untuk kriteria keadaan tertentu. Jadi teman-teman lihat di kriteria-kriteria penunjukan langsung ini apakah bibit ada ya. Nah, misalnya ini misalnya benih ya, benih padi. Benih padi ini masuk dalam kategori ya atau kriteria dari penunjukan langsung. Misalnya ada pupuk, ya. Ini pupuk juga pernah keluar di soal ujian. Jadi kalau ada ketemu soal ujian disebutkan pupuk, nah itu penunjukan langsung teman-teman. Karena dia memenuhi kriteria keadaan tertentu. Jadi ini bisa dibaca ya kriteria-kriteria ini dan jangan lupa nanti dikasih sticky note di sini. Supaya kalau keluar soal yang saya sebutkan tadi, teman-teman mudah ya untuk mendapatkan jawaban. Ada lagi tender cepat. Nah, tender cepat ini kata kuncinya. Ketika di dalam soal ujian itu, dia menyebutkan bahwa pelaku usaha telah terkualifikasi di dalam sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP. Jadi tender cepat ini ya dilakukan di dalam SPSE tentu saja. Tapi kalau tender yang normal ya atau tender biasa itu dilakukan kalau barang itu biasanya 3 mingguan pelaksanaannya. Tapi tender cepat ini hanya dilakukan dalam 3 sampai 4 hari, teman-teman. Kenapa bisa cepat begitu? Karena calon penyedianya sudah ada di dalam aplikasi SIKAP, ya. Jadi si Pokja ketika mau melakukan tender cepat, mereka hanya kasih masuk kriteria gitu. Ada kode misalnya kode KBLI ya atau kode SBU gitu, sertifikat badan usaha dari si penyedia konstruksi ya misalnya seperti itu. Jadi Pokjanya kasih masuk dalam aplikasi SPSE ya. Kalau sudah dikasih masuk kodenya, misalnya BG apa 00 apa atau KBLI 41016 misalnya seperti itu.
nanti pelaku usaha yang ada di dalam sistem, ya, yang ada di dalam aplikasi Sikap, yang punya izin untuk KBLI tadi 41016, mereka akan terundang secara otomatis, gitu. Sistem yang undang. Jadi Pokja tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya kasih masuk kode, ya, atau izin gitu, atau apa, KBLI yang dibutuhkan untuk pengadaan tersebut. Jadi nanti akan muncul ketika Pokjanya kasih kode, ya, isi kode tadi 41016, nanti akan muncul tersedia 1000 pelaku usaha gitu di dalam aplikasi Sikap yang memiliki izin tersebut, gitu. Izin 41016 tadi. Nah, nantinya Pokja akan melanjutkan proses itu, ya. Jadi 1000 pelaku usaha tadi ini akan terundang, ya, otomatis mereka akan terima email bahwa ini, ya, di Kabupaten X, ya, Pokja Kabupaten Poso misalnya, sedang melakukan tender cepat dan Anda diundang, ya, untuk menyampaikan penawaran di tender tersebut. Jadi si pelaku usaha ini terima email. Ketika mereka lihat, wah, ada proyek ini, mereka akan masuk, ya, akan login ke dalam SPSE, kemudian mereka akan menawar di situ. Mereka langsung masukkan penawaran. Makanya prosesnya itu cepat untuk tender cepat. Ya, hanya 3-4 hari. Nah, jadi kata kunci untuk tender cepat selain pelaku usaha terkualifikasi dalam aplikasi Sikap, juga ada yang ini, ya, teman-teman, A dan B. Ini spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan dimungkinkan dapat menyebutkan merek, ya. Ini dimungkinkan gitu. Ini kata kuncinya. Jadi ketika ketemu soal ujian, di soal ujian itu ada menyebut kata kunci ini, maka yang teman-teman pilih adalah tender cepat. Sedangkan tender ini adalah pilihan terakhir, teman-teman. Ketika yang metode-metode tadi, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat itu tidak bisa dipilih. Kalau jasa konsultansi itu pilihannya ada pengadaan langsung, ya, sampai dengan 100 juta, penunjukan langsung untuk kriteria keadaan tertentu, dan ada seleksi, ya. Seleksi ini untuk pengadaan yang nilainya, ya, jasa konsultansi yang nilainya di atas 100 juta. Dan di modul ini, ya, yang modul yang saya simpan ini, saya sudah kasih highlight, ya, soal-soal yang pernah keluar. Itu, nah, ini sudah ada kata kunci nih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga, ya, kalau butuh modulnya. Nah, itu tadi yang metode pemilihan. Kemudian yang kedua, yang harus Anda tahu, ya, harus Anda kuasai. Karena ini juga ditanyakan pada saat ujian, yaitu metode kualifikasi. Nah, metode kualifikasi ini ada kata kuncinya, teman-teman. Memang terlihat sulit, padahal sebenarnya mudah kalau sudah tahu kata kuncinya. Misalnya di soal ujian ditanyakan, ini ada pengadaan, misalnya pengadaan renovasi gedung kantor senilai 400 juta. Nah, Anda akan ditanyakan metode pemilihannya apa? Apa kira-kira? Renovasi gedung kantor 400 juta, metode pemilihannya apa? Apa kira-kira yang akan teman-teman jawab? Metode pemilihan. Ini suara saya terdengar. Pasca kualifikasi. Apa? Pasca kualifikasi. Metode pemilihan. Apakah e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender? Kalau renovasi gedung kantor 400 juta. E-purchasing tender, ya? Oke, Ya. tender. Karena yang lain tidak bisa. Oke, tender. Berarti teman-teman tepat, ya, dalam memilih jawaban. Tapi di soal ujian, biasanya satu kasus yang ditanyakan ada 3. Ya, ada 2 atau ada 3 biasanya. Selain metode pemilihan, akan ditanyakan juga metode kualifikasinya apa. Gitu. Nah, jadi tadi tender. Oke, sudah ketemu tender, sudah betul. Sekarang metode kualifikasinya apa? Kalau renovasi gedung kantor anggaran 400 juta. Bagaimana cara Anda memilih apakah ini pasca kualifikasi atau pra-kualifikasi? Nah, caranya, ya, dengan mengetahui kata kunci ini, teman-teman. Ini sudah saya highlight, ya. Saya harapkan modul yang Anda pegang juga teman-teman kasih stabilo nanti kalau sudah di print out dan dikasih sticky note supaya tahu kata kuncinya. Nah, untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, kata kuncinya ini tolong dicatat. Kata kuncinya kalau tidak kompleks,
pasca, kalau kompleks pra. Tidak kompleks itu ya pekerjaan kompleks ini adalah pekerjaan yang menggunakan teknologi gitu yang tinggi gitu, menggunakan peralatan khusus, resikonya tinggi. Tapi untuk pekerjaan tadi, renovasi gedung kantor 400 juta, itu kan tidak butuh teknologi yang tinggi ya. Teknologi tinggi misalnya mau membangun apa ini yang di Jakarta ini, stadion itu yang bisa buka tutup DP atap. JIS ya. Itu kan DP atap itu buka tutup ya, bisa indoor bisa outdoor gitu. Itu berarti dalam membangun proyek JIS tersebut itu membutuhkan teknologi ya, itu teknologi tinggi. Tapi kalau untuk renovasi gedung kantor itu tidak perlu peralatan khusus ya, tidak perlu teman-teman, sehingga masuknya di pekerjaan yang tidak kompleks. Kalau tidak kompleks berarti dia pasca kualifikasi. Jadi ini kata kuncinya ya. Dan di soal ujian itu jarang sekali ditanyakan yang kompleks. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung pilih yang mana, pilihlah yang pasca kualifikasi. Kalau barang, konstruksi, ataupun jasa lainnya. Karena kalau pekerjaan kompleks ini biasanya tol, ya pembangunan tol. Gitu. Jadi jangan keliru. Biasanya di soal ujian kita dikasih proyek, ya misalnya pembangunan gedung olahraga gitu, anggarannya misalnya 1 miliar. Nah, itu bukan kompleks ya, jangan dilihat dari nilai anggaran, tapi cara teman-teman mengidentifikasi apakah bangunan ini menggunakan peralatan khusus gitu atau teknologi tinggi ya yang dibutuhkan. Nah, kalau yang kompleks ini misalnya mau membangun taman hiburan ya, itu banyak wahana-wahananya ya. Nah, itu kan butuh peralatan khusus ya untuk memasang. Nah, kalau itu baru bisa masuk ke pekerjaan kompleks, teman-teman. Jadi kata kuncinya itu ya. Kalau pasca tidak kompleks, kalau pra kompleks. Sedangkan untuk jasa konsultansi, kata kuncinya kalau perorangan berarti dia pasca ya. Kalau badan usaha berarti dia pra kualifikasi. Gitu. Dan untuk penunjukan langsung, ya penunjukan langsung ini dia masuk di prakualifikasi. Gitu. Nah, di soal ujian, ini antara pasca dan pra, biasanya akan ditanyakan, ini misalnya pasca. Pasca kualifikasinya sistem gugur atau ambang batas, ada pilihan itu teman-teman. Untuk sistem gugur ini untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Sedangkan ambang batas, ya, itu untuk jasa konsultansi. Karena jasa konsultansi ketika kita melakukan evaluasi ya, evaluasi ini si Pokja menilai penawaran yang dimasukkan. Jadi cara mengevaluasi kalau untuk jasa konsultansi itu akan dikasih skor gitu. Dan ada passing grade-nya ya. Misalnya di evaluasi penawaran untuk proposal teknisnya dikasih skor misalnya 50 ya. Ada skor di situ. Passing grade-nya misalnya 60 atau 70 gitu. Makanya kalau jasa konsultansi itu menggunakan ambang batas ya, ada passing grade yang digunakan. Tapi kalau barang konstruksi jasa lainnya dia sistem gugur. Jadi kalau dievaluasi misalnya teknisnya ya tidak sesuai, itu langsung gugur teman-teman. Tidak perlu membuka dokumen harga. Gitu. Ini kualifikasi. Kemudian metode evaluasi penawaran. Nah, metode evaluasi penawaran dibagi atas 2 lagi ya, untuk barang, konstruksi, jasa lainnya ya. Nah, itu ya, ada sistem nilai, ada BSUE ya, dan juga ada harga terendah. Ini kata kuncinya juga sudah saya kasih di sini. Kalau untuk konstruksi ya, ketika di soal itu disebut konstruksi terintegrasi, maka sudah pasti menggunakan sistem nilai. Tapi kalau bukan konstruksi terintegrasi, berarti menggunakan harga terendah. Sehingga di soal ujian ya teman-teman, untuk barang, konstruksi, jasa lainnya itu paling banyak menggunakan harga terendah. Gitu. Apalagi konstruksi ya, jarang sekali di soal ujian yang level 1 ini menggunakan sistem nilai. Kecuali ada kata keterangan ini. Konstruksi terintegrasi atau biasanya di soal ujian menyebut design and build, ya, rancang bangun. Jadi kalau ada pekerjaan rancang bangun, berarti itu konstruksi terintegrasi, teman-teman. Maka dia menggunakan sistem nilai. Itu kata kuncinya.
Kemudian ada yang jasa konsultansi juga seperti itu ya. Ini ada kata-kata kunci sudah saya highlight di dalam modul. Dan yang terakhir, metode yang kita diminta untuk memilih di soal ujian itu adalah metode penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini juga mudah ya. Ada satu file, ada dua file, ada dua tahap. Kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya. Nah, kata kuncinya sini sudah ada ya di dalam tabel. Makanya saya bilang tabelnya ini teman-teman pasang di modul yang paling depan ya, kalau Anda bawa pada saat ujian. Untuk satu file ini ketika tadi ya teman-teman di metode evaluasi penawaran Anda pilih harga terendah, maka sudah pasti satu file. Berarti kalau konstruksi ya, konstruksi yang tidak terintegrasi itu satu file. Tapi kalau konstruksi terintegrasi itu dua file. Karena konstruksi terintegrasi itu sistem nilai teman-teman ya. Itu menggunakan dua file. Nah, ada lagi dua tahap ya, dua tahap ini jarang keluar. Sedangkan untuk jasa konsultansi, satu file, nah ini lebih mudah ya. Satu file itu untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung, dan dua file itu untuk seleksi. Jadi tinggal dilihat di soal ujian. Misalnya di soal ujian disebutkan ini ada pekerjaan perencanaan bangunan gedung, ya, gedung kantor misalnya, senilai 300 juta. Nah, yang ditanyakan ini metode evaluasi penyampaian dokumen penawaran yang mana? Satu file atau dua file? Yang mana kira-kira? Ada jasa konsultansi, perencanaan gedung ya, gedung kantor itu 300 juta, itu satu file atau dua file, teman-teman? Dua. Dua ya, karena dia seleksi ya di atas 100 juta. Jadi mudah sekali sebenarnya cara untuk menetapkan atau mengidentifikasi metode-metode ini. Yang penting teman-teman kasih sticky note saja di modul Anda ya. Jadi kasih sticky note di kata-kata kunci tadi dan teman-teman tinggal identifikasi di soal ujian. Nah, ini masuk di yang mana gitu. Kalau so tahu ya masuk di kata kunci yang mana, nah, akan dengan mudah untuk memilih ini satu file atau dua file. Jadi begitu ya Pak Arif ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Oke, ada gambaran ya. Iya. Nah, kemudian untuk modul swakelola ya. Untuk swakelola ini materinya tidak begitu sulit. Jadi kalau teman-teman baca modul itu tidak sulit sebenarnya Anda untuk memahami. Tapi kalau ketemu soal ujian, nah ini baru sering keteteran ya, karena soal ujian swakelola itu lumayan panjang dan soal identifikasi. Nanti kalau tatap muka ya kita akan saya kasih ya triknya bagaimana cara untuk menjawab dengan tepat di soal-soal swakelola. Tapi kalau teman-teman so penasaran, nah nanti nonton rekaman ya, so ada bocorannya situ saya kasih. Dan untuk modul terakhir ya, modul SCM itu juga tidak begitu sulit, tapi di materi SCM itu banyak penggunaan istilah-istilah asing ya, sehingga istilah tersebut yang kadangkala membuat kita agak bingung ya dalam memilih jawaban yang tepat. Gitu. Nah, kita masuk ke kisi-kisi soal ujian, teman-teman. Untuk pengantar pengadaan barang jasa, ya, dari 100 soal, ini kurang lebih ada 18 nomor. Di definisi pengadaan itu ya, ada satu nomor, dan kemarin ada yang sempat ujian, mereka bilang keluar 2 nomor di definisi. Gitu. Jadi ini prediksi ya, jadi prediksinya ini ada satu nomor. Ruang lingkup ada satu nomor, ya. Kemudian tujuan kebijakan ini juga sering keluar di contoh soalnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi teman-teman perlu untuk melihat tabel yang ada di dalam rangkuman ya untuk tujuan kebijakan ini. Untuk prinsip pengadaan itu kurang lebih ada 2 nomor ya, biasanya satu nomor juga. Ini akan ditanyakan ya. Misalnya dalam pengadaan ya, pelaku usaha itu yang memenuhi persyaratan itu dapat mengikuti proyek atau tender pemerintah. Nah, ini sesuai dengan prinsip pengadaan yang mana. Jadi kalau dapat mengikuti ya, dapat mengikuti berarti terbuka ya. Tapi kalau kata kunci di soal itu adalah diketahui, itu berarti itu transparan. Jadi seperti itu ya, nanti teman-teman bisa nonton rekaman supaya lebih jelas ya dibahas dari awal sampai akhir. Karena kalau di sini itu tidak
memungkinkan untuk kita bahas semua teman-teman karena waktu yang sangat terbatas. Nah, kemudian untuk etika ya, etika pengadaan itu juga sering keluar, apalagi yang di pertentangan kepentingan. Jadi kalau teman-teman baca modul ada konflik of interest, itu salah satu etika pengadaan, menghindari konflik of interest. Nah, ada contoh-contohnya di situ yang contohnya koperasi ya, contohnya konsultan. Nah, itu yang sering ditanyakan pada saat ujian, teman-teman. Aspek hukum ya, aspek hukum dalam pengadaan. Aspek hukum ini ada hukum administrasi, ada hukum perdata ya, ada hukum pidana, ada hukum persaingan usaha. Yang paling banyak keluar itu di hukum perdata. Jadi kalau di soal ujian teman-teman ketemu ya ditanyakan soal yang aspek hukum ini, kemudian ada kasusnya ya, kasusnya itu menceritakan sengketa kontrak. Jadi kalau ada kata sengketa atau ada kata kontrak, kemudian Anda ditanyakan ini aspek hukumnya mana? Itu sudah pasti perdata, teman-teman. Ya, perdata gitu. Kalau sengketa atau kontrak kata kuncinya, itu perdata. Jadi perdata itu ada tuntutan ganti rugi. Gitu ya. Jadi kalau ada sengketa terjadi antara PPK dengan penyedia, nanti si penyedia ini akan meminta gitu ganti rugi ya tuntutannya, itu namanya perdata. Kemudian ada pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan ini biasanya soal ujiannya misalnya di e-purchasing ya, yang melakukan e-purchasing untuk pengadaan laptop nilai 500 juta. Nah, itu siapa? Biasanya seperti itu soal ujiannya. Untuk PPDN ya, PPDN ini ada di modul 1, teman-teman bisa lihat. PBJ secara elektronik itu juga ada satu soal ya. SDM dan kelembagaan ini ada satu soal, serta pengawasan, pengaduan sanksi dan pelayanan hukum itu ada satu soal. Tuh. Kemudian untuk modul perencanaan ya, modul perencanaan ini kemarin-kemarin keluar sekitar 20 nomor, teman-teman. Mulai dari kegiatan ya atau pokok pembahasan identifikasi. Jadi identifikasi itu ada kurang lebih 3 soal. Jadi teman-teman lihat di dalam modul ya, di dalam modul itu sangat lengkap sekali ya penjelasannya. Coba saya buka modul perencanaan. Nah, di modul perencanaan tadi identifikasi ya. Nah, ini identifikasi. Jadi identifikasi itu ada di halaman 6. Nah, identifikasi ini kan penjelasannya. Untuk identifikasi barang ya. Ini perlu dilakukan dengan melihat ini. Nah, ini saya kasih kuning berarti pernah keluar ya pada saat ujian. Nah, ini yang teman-teman pelajari. Ya, itu kurang lebih 3 soal, teman-teman. Jadi, soal ujian itu ada namanya soal identifikasi data. Jadi, di dalam soal itu ada data yang diberikan. Kalau teman-teman tadi malam ikut Zoom ya dengan saya untuk pembahasan soal, itu ada contoh soal identifikasi data. Dan ada trik untuk mengerjakan ya. Nanti ketika kita bahas tryout, saya kasih tahu triknya. Nah, di sini. Jadi identifikasi tadi ya, ada kurang lebih 3 nomor yang sering keluar ya pada saat ujian. Selanjutnya untuk spesifikasi teknis, penyusunan spesifikasi teknis dan KAK, ini ada kurang lebih 4 soal dengan indikator memahami dan 1 soal identifikasi. Soal identifikasi ini ada banyak bentuknya ya, ada identifikasi data seperti yang tadi, di dalam soal itu ada data yang ditampilkan, kemudian Anda akan diminta untuk mengidentifikasi dari data yang ada nomor 1 sampai 10, yang mana saja yang termasuk dalam ini ya, misalnya dalam penyusunan spesifikasi teknis atau dalam bagian ya atau apa syarat minimal, ketentuan minimal dari penyusunan KAK. Biasanya seperti itu soal ujiannya, teman-teman. Ada soal identifikasi data. Ada juga soal identifikasi kasus ya. Nah, kasus seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi ditampilkan ini ada paket pengadaan apa begitu ya, nilai pengadaannya berapa. Nah, kemudian spesifikasi mutunya seperti apa, biasanya seperti itu. Untuk pokok pembahasan perkiraan harga ya juga kurang lebih sama dengan yang spektek tadi, itu ada kira-kira 4 soal memahami dan ada 2 soal identifikasi. Sehingga teman-teman ya perlu membaca modul dan teman-teman kasih sticky note karena sudah tahu bocorannya ini. Teman-teman lihat ya di modul perencanaan tadi, nah lihat itu yang perkiraan biaya yang mana ya. Nah, cari sini ya. Ini kan lengkap semua ya, perkiraan biaya. Mana? Nah, ini spektek.
Yang perkiraan biaya, ini saya kasih kuning-kuning ya, yang pernah keluar, teman-teman. Perkiraan biaya ini di sini. Ini ada di halaman 22. Nah, ini teman-teman baca ya. Tadi kan kurang lebih ada 4 soal memahami. Nah, teman-teman baca, kemudian teman-teman lihat yang mana kira-kira soal memahami. Nah, ini yang pertama ya, bisa saja keluar ini tahapan penyusunan RAB ya. Nah, kemudian sini lagi ada pengumpulan data. Nah, ini jadi bisa saja keluar dan kemarin memang pernah keluar ini ya di soal ujian. Jadi tahapan-tahapan ini. Nah, apalagi ini yang sudah saya kasih kuning, ini yang sudah pernah keluar kemarin. Ini kuning ya. Ini sudah 2 ya. Itu. Nah, ini lagi kuning. Ini soal yang selalu keluar pada saat ujian ya. Nah, ini teman-teman. Itu 4 ya. Kurang lebih seperti itu soal ujiannya. Nah, ini soal identifikasi biasanya. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang harus baca modul. Kalau tidak pernah baca modul, besok ujian bingung ya mau lihat di modul yang mana ya yang ada di modul ini. Kemudian perumusan strategi pengadaan, pemaketan ya, cara pengadaan itu kurang lebih ada 3 soal. Dan untuk organisasi PBJ itu ada kurang lebih 3 soal juga yang ditanyakan pada saat ujian. Untuk materi pemilihan, modul pemilihan ini komposisi paling besar ya, di soal ujian. Ini kurang lebih ada 24 nomor, teman-teman. Mulai dari materi pokok pembahasan tentang review ya. Review dokumen persiapan itu ada kira-kira 2 soal. Yang penyusunan dokumen pemilihan ya, penetapan dokumen pemilihan itu kurang lebih ada 10 soal indikator memahami dan 4 soal identifikasi. Ya, yang tadi metode-metode itu ada kasus disajikan, ada paket pengadaan apa begitu ya. Kemudian teman-teman akan ditanyakan ini metode pemilihannya apa, metode kualifikasinya apa, metode evaluasinya apa. Nah, supaya teman-teman terbiasa untuk melakukan identifikasi ya metode-metode tadi, saran saya teman-teman sebaiknya sering melihat LPSE Kementerian PUPR ya. Di sini ini lpse.pu.go.id, klik cari paket. Di sini sudah ada banyak contoh kasus ya. Dan contoh kasus ini yang biasanya dimunculkan ya di soal ujian. Misalnya di sini ada paket pekerjaan supervisi. Supervisi ini berarti jasa konsultansi ya. Supervisi pelaksanaan percepatan layanan air limbah domestik. Ini ditampilkan di soal ujian ya. Jadi di soal ujian itu ada paket pengadaan. Di Kementerian PUPR terdapat paket pengadaan supervisi pelaksanaan bla 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 dengan nilai HPS 2,8 miliar. Itu soal ujiannya. Anda akan ditanyakan, ini metode pemilihannya apa? Gitu. Metode kualifikasinya apa? Metode penyampaian dokumen penawaran apa? Metode evaluasinya apa? Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketika Anda sering melihat ya referensi di beranda LPSE Kementerian PUPR, teman-teman sambil latihan ya. Jadi yang ininya ditutup, yang bawah ini ya. Untuk metodenya ditutup dulu, nanti teman-teman lihat nama paketnya. Kemudian teman-teman identifikasi. Tadi ya supervisi berarti jasa konsultansi. Jasa konsultansi 2,8 miliar itu metode pemilihannya apa? Nah, teman-teman identifikasi. Oh, 2,8 miliar. Berarti kalau di atas 100 juta jasa konsultansi itu seleksi. Nah, ini 2,8 M ya, di atas 100 juta berarti dia seleksi gitu. Nanti teman-teman lihat di sini, teman-teman buka yang tadi Anda tutup ini ya. Nanti Anda buka, oh iya betul seleksi. Kemudian setelah metode pemilihan ditanya metode kualifikasinya apa? Pasca atau pra? Nah, teman-teman identifikasi ya. Ini kalau jasa konsultansi 2,8 miliar, pasca atau pra? Cara memilih tadi apa yang pasca pra? Kan sudah ada kata kuncinya ya, yang untuk pasca ataupun yang pra ini. Nah, teman-teman lihat tadi di modul ya. Sini untuk metode kualifikasi. Metode kualifikasi jasa konsultansi. Kalau perorangan pasca, kalau badan usaha ya seleksi badan usaha itu adalah prakualifikasi. Sedangkan di kasus tadi ini kan seleksi ya. 2,8 miliar ini seleksi. Berarti sudah pasti prakualifikasi, teman-teman. Jadi seperti itu cara kita ya untuk belajar melalui
beranda LPSE Kementerian PUPR. Karena soal ujian level 1 itu yang saya amati paling banyak soal yang dari jenis pengadaan konstruksi ya. Tuh. Kalau jasa konsultansi konstruksi yang sering dimunculkan di soal ujian. Ini berdasarkan pengamatan saya ya. Oke. Kemudian ini tadi ya. Untuk daftar penyedia, penyusunan daftar penyedia itu kurang lebih ada 2 soal. Untuk negosiasi kurang lebih ada 2 soal. Itu lebih ke siapa pelaku pengadaan yang melakukan negosiasi itu. Kemudian ada pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus atau spesifik ya. Itu ada 4 soal. Kalau yang nomor 5 ini teman-teman sebaiknya melihat di rangkuman. Ada rangkuman ya. Di situ sudah ada tabelnya, akan memudahkan Anda pada saat mencari jawaban ya pada saat ujian. Kemudian untuk materi swakelola kontrak dulu ya. Materi kontrak ini kurang lebih ada 20 nomor, mulai dari perumusan kontrak itu paling banyak keluar di situ ya teman-teman, kira-kira 6 nomor. Kemudian pembentukan tim pengelola kontrak itu ada 2 soal di situ ya kurang lebihnya. Di pengendalian pelaksanaan kontrak itu banyak soal identifikasi di situ ya. Serah terima juga seperti itu, evaluasi kinerja, dan dulu ya di bank soal lama itu ada soal simulasi, teman-teman. Simulasi bentuk kontrak. Tapi di bank soal baru, prediksi saya itu sudah tidak ada lagi, karena soal ujian sekarang kan sudah 100 nomor ya. Kalau masih keluar soal simulasi itu Anda akan ditampilkan bentuk kontrak, misalnya kwitansi, kemudian ada kasusnya di situ, dan Anda diminta untuk mengisi kwitansi tersebut. Itu soal simulasi. Tapi kalau sekarang kemungkinan tidak keluar ya, karena 100 nomor itu waktunya lebih sedikit ya untuk mengerjakan. Dan untuk soal-soal simulasi itu akan sulit untuk dijawab ya kalau dengan waktu yang terbatas tadi. Itu untuk kontrak. Untuk swakelola kurang lebih 11 nomor, tapi kebanyakan soal identifikasi di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa nonton rekaman ya, rekaman di YouTube saya itu rekamannya nanti akan saya kasih linknya karena di YouTube itu tidak bisa diakses ya, harus masuk lewat link karena di privat untuk rekamannya. Jadi teman-teman sebaiknya nonton rekaman tersebut. Dan di materi pengantar SCM juga seperti itu, kurang lebih 5 soal. Dan ada soal gabungan ya, kurang lebih 2 nomor itu untuk resiko bahan data yang ada di materi 2 sampai dengan materi 5, teman-teman. Seperti itu. Di sini ada contoh soal yang bisa kita latihan ya. Untuk soal pengantar pengadaan. Misalnya di sini ada soal pembangunan gedung sekolah. Termasuk dalam jenis pengadaan mana? Konstruksi. Konstruksi ya. Ini tidak begitu sulit ya. Ini ada soal ini teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya. Perencanaan. Nah, PPK pada Kementerian X melakukan identifikasi kebutuhan. Berikut ini bukan aspek ya yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Ini ada di modul ya jawabannya. D. Yang mana? Jumlah Yang D. produsen. Kenapa yang D? Karena dia tidak masuk di kebutuhan barang. Masuk kebutuhan Tenaga barang. ahli. Tenaga ahli ya. konsultan. Iya. Tenaga ahli. Kalau jumlah produsen masuk, tapi tenaga ahli tidak ya. Tenaga ahli. Oke, nah ini ya yang D. Kemudian ada soal pemilihan penyedia. Sini ada soal DLH. Jadi teman-teman kalau soal seperti ini, cara baca cepatnya ini baca DLH saja ya, kabupatennya tidak usah dibaca. Jadi DLH ada pembelian bibit tanaman mahoni 162 juta. Ini sudah disebutkan ada di dalam katalog ya. Maka yang berwenang melakukan e-purchasing itu siapa? E-purchasing 162 juta. Siapa kira-kira? Hah? Yang mana? Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ya. Kalau pejabat pembuat komitmen itu kapan dia bisa melakukan e-purchasing? Yang di atas 200 juta. Di atas 200. Oke, mantap. Kemudian untuk soal kontrak. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini masih soal-soal mudah yang saya tampilkan di sini. Jadi ada badan perhubungan, ada meja kerja 10 unit, totalnya 46 juta. Bentuk kontraknya kwitansi.
Yang ditanyakan siapa nama pembeli yang tercatat di dalam kwitansi. PPK. PPK ya, karena kwitansi ini adalah bentuk kontrak. Dan yang berkontrak itu adalah PPK dengan penyedia barang jasa. Nah, tapi yang belanja meja kerja itu adalah pejabat pengadaan ya. Dia yang akan mencari penyedia mana ya, calon penyedia mana yang akan berkontrak dengan PPK. Oke. Kemudian untuk swakelola. Swakelola ini kurang lebih seperti ini soal-soal identifikasi. Jadi untuk soal swakelola, ketika teman-teman baca langsung identifikasi ya, ini masuk di tipe yang mana. Nah, kalau ini kan mudah ya, ini langsung ditanyakan tipe. Tapi di soal aslinya, di soal ujian, itu tidak hanya ditanyakan tipe, tapi teman-teman akan ditanyakan siapa tim persiapannya, siapa tim pelaksananya, siapa tim pengawas. Sehingga triknya tadi, identifikasi dulu ini tipe yang mana. Ketika sudah tahu tipe 1, 2, 3, atau 4, teman-teman akan dengan mudah ya bisa menemukan yang mana atau siapa saja tim penyelenggara swakelola itu. Nah, di soal ini Dinkes ya, ada kegiatan pemberian vaksin kerjasama dengan IDAI. Jadi ada Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini masuk dalam asosiasi ya, asosiasi profesi. Asosiasi profesi itu masuk di tipe ormas ya, tipe 3. Oke. Ya, ya. Nah, kemudian untuk soal SCM. Nah, SCM di sini salah satu tahapan perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Kalau di dalam SCM ya, segmen rantai pasoknya ini perencanaan ini yang paling awal ya. Berarti dia masuk di hulu ya, di hulu. Hulu ya yang paling awal. Oke. Kemudian ada soal yang gabungan tadi ya, bahan data ataupun resiko. Kurang lebih seperti ini gambaran soalnya, teman-teman. Pada tahapan perencanaan swakelola, bahan data informasi yang dibutuhkan apa? Nah, kata kuncinya adalah perencanaan. Sehingga teman-teman harus tahu di tahapan swakelola ya, itu ada tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Di tahapan perencanaan kegiatan apa saja yang dilakukan? Itu harus clear dulu di situ. Jadi tahap perencanaan swakelola itu ada penetapan tipe swakelola ya, kemudian ada penyusunan spektek atau KAK dan penyusunan perkiraan biaya. Karena ada penetapan tipe swakelola dilakukan di tahap perencanaan swakelola ini, maka untuk menetapkan tipe kira-kira bahan data apa yang kita butuhkan? B. B ya. Nah, jadi mau tetapkan ini tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4. Tentu saja kita butuh data dari calon pelaksana swakelola. Jadi kalau kita tahu bahwa oh ini ada ormas yang bisa melaksanakan swakelola ini. Jadi nanti kalau kita mau tetapkan tipe swakelola berarti kita pilih tipe 3 karena ada ormas calon pelaksana swakelola. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi teman-teman lihat ini di tahapan yang mana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kisi-kisi soal ujian. Tadi saya tampilkan yang masih versi mudahnya ya, ada yang versi sulitnya nanti kita bahas di tatap muka. Tips sebelum kelas tatap muka, baca dulu modul ya supaya enak diskusinya. Dan pahami 5W1H ya. Jadi bagaimana proses melakukan pengadaan tersebut di setiap alur. Itu semua ada ya terurai jelas di dalam modul kompetensi yang teman-teman pelajari. Jadi cari tahu ini tahapan-tahapannya seperti apa dan supaya teman-teman nanti ya bisa lulus dengan nilai memuaskan itu tentu saja perlu perbanyak latihan soal. Sebentar akan saya bagikan latihan soal ya ada 12 yang saya ambil dari kelas The Sky ya. Dan yang paling penting sebelum pembelajaran dimulai, sebelum tatap muka, saya sarankan teman-teman untuk menonton ya rekaman di YouTube. Itu teman-teman bisa cari rumus 12 PBJ, nanti akan ketemu ya. Video tersebut itu adalah tips trik untuk lulus dengan skor di atas 80. Jadi nonton dulu supaya teman-teman tahu apa saja yang bisa Anda lakukan ya untuk mendapatkan skor memuaskan pada saat ujian nanti. Dan sampai ketemu di kelas tatap muka, teman-teman. Mungkin sekian dari saya ya. Silakan jika ada yang ingin berdiskusi, mungkin saya kembalikan ke moderator.
Pak Rahmat, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu narasumber. Kiranya waktu yang sudah membatasi juga ini karena komitmen kita 2JP, maka kesempurnaan akan dilengkapi pada saat klasikal. Tapi jika ada ingin dipertanyakan, bisa melalui komunikasi WA Group. Kebetulan Ibu fasilitator kita tergabung di WA Group kita di PBJ 6. Sebelum saya kembalikan kepada evaluator dan PIC, maka saya kembalikan dulu kepada Ibu fasilitator, apakah akhir dari materi ini pada pagi hari ini sudah selesai? Iya, jadi yang paparannya sudah selesai ya, tinggal mau diskusi, monggo teman-teman. Ya, Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin disampaikan, Ibu fasilitator, Ibu narasumber masih memberikan waktu untuk kita berdiskusi. Ini so aman semua kayaknya ini, so siap mau kerjakan tryout. Ya, saya kira mungkin Ibu 2JP kita bisa akhiri jika sudah selesai dalam paparan yang pada sinkronus pada hari ini. Ya, Ibu narasumber, mohon izin. Oke, Pak Rahmat. Saya Ya, izin bisa share di grup sebentar boleh untuk Oh, boleh, boleh, rekaman boleh. ya sama latihan tryout ya supaya teman-teman bisa kerjakan. Iya, iya. Iya, Ibu Faradilah. Iya. Sedikit anu saja ini Bu, saran. Kalau bisa kisi-kisi yang tadi itu di-share di grup. Sudah apa lupa tadi di foto. Bagaimana mau di-share? Tapi jangan bocor keluar dang ya. Minimal Bu, minimal jangan kirim semua Bu. Minimal yang tadi Ibu Tanya foto-foto, yang bro. kirim tadi bisa jadi. Iya, nanti saya Foto kasih apa, Bu? komposisi. Oke, oke. Siap, cuma karena tak lewat juga tadi yang ke Anam tadi. Beberapa foto juga lagi sebagian Bu. Oke, sip. Siap. Iya, artinya kalau dari IUP kisi-kisi ini 95%, Bu. Kurang dari 5% ini dikejar waktu kita. Hmm. Ya, Bagus. ya. Oke, Mungkin sip. itu sekian dari saya, Bu. Ya, sukses selalu. Sampai ketemu tatap muka. Terima kasih. Oke. Oke, dari saya Pak Rahmat, saya kira sudah ini ya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator narasumber kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, rangkaian kegiatan sinkronus kita selesai pada pukul 11.30 dan pada 2JP sesuai komitmen kita dari awal.
Saya kira Bapak Ibu peserta yang kami hormati tidak untuk meninggalkan ruangan Zoom ini sejenak karena ada penyampaian dari PIC dan evaluator terkait teknis yang akan membahas tentang kesempurnaan materi-materi kita pada klasikal di hari Senin dan Selasa. Terima kasih banyak. Saya bertindak sebagai moderator, bertugas sebagai pemimpin sinkronus pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu evaluator Ibu Dewi saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, Bu Waalaikumsalam Aku. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya Siap. Bu, iya. Jangan lupa kisi-kisi, Bu. Kisi-kisinya, Bu. Ya, selalu Bu, sehat.